Hai hai hai, halo kedan-kedanku, apa kabar kalian semua? Tentu baik-baik saja bukan? Kali ini kita akan menceritakan film yang berjudul. Film ini dirilis pada tahun. Tidak banyak bermukadimah, kita langsung ke cerita film tersebut. Sebelum menonton, jangan lupa kedanku, siapkan sajen Anda untuk menemani Anda dalam menonton film ini. Maka film pun baru dimulai. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang laki-laki yang bernama John yang sedang asik menikmati tuak dengan dicampur timah panas. John adalah seorang mantan marinir yang sedang dibebas tugaskan karena masih mengalami trauma pasca di medan perang. John pun putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya karena pikirannya selalu dihantui kejadian pasca di medan perang. Setelah gagal bunuh diri, John pun pergi ke swalayan dekat rumahnya untuk membeli tuak kembali. Tiba-tiba, datang dua orang perampok dan menyuruh orang yang ada di dalam swalayan tersebut untuk tiarap. Dan perampok tersebut melihat John yang tidak peduli dengan peringatannya. John hanya asik memilih tuak yang belum kadaluarsa. Dan salah satu perampok menodongkan senjata kepada John. Dan John malah menyuruh perampok tersebut untuk menembaknya. Karena perampok tersebut tidak kunjung menembak, John pun merasa membuang-buang waktunya. John pun langsung memberi pukulan maut kepada dua orang perampok tersebut. Dia. Singkat cerita, malam pun tiba. John pun kembali teringat pasca di medan perang. Dia pun membuat berbagai cara untuk melupakan kejadian yang selalu menghantuinya. Pikirannya maksudnya. Keesokan harinya, John pun kedatangan adiknya yang bernama Cindy. Dengan wajah yang kesal, Cindy pun marah kepada John karena John lupa menjemput Cindy di bandara. Orang semalam mabuk, semana mau jemput ya kan? Karena John ingin merayu Cindy, John pun membawa Cindy ke kedai Bu Siti untuk sarapan. Sambil menikmati sarapan dan minum limun, mereka pun bercerita tentang pekerjaan mereka masing-masing. Karena Cindy keesokan harinya akan kembali ke Brazil, tepatnya di kota favela. Cindy bekerja di kota favela sebagai sukarelawan. Kota favela adalah salah satu kota kumuh yang ada di Brazil. Dan di kota ini tingkat kriminal paling tinggi di Brazil. Kota favela ini banyak dihuni para gangster. Dan kita diperlihatkan dengan seorang polisi yang bernama Katarina yang ingin mengecek keamanan salah satu di kota favela. Tiba-tiba ada seorang anak perempuan memanggil-manggil Katarina. Anak ini ingin menunjukkan salah satu kejadian di tepi pantai. Ternyata ada seorang wanita yang tergeletak di sana. Dan Katarina pun langsung mengecek perempuan tersebut. Ternyata perempuan tersebut bernama Cindy. Dan syukurnya dia masih hidup. Dan Katarina menyuruh rekannya untuk menelpon ambulan dan langsung membawa Cindy ke rumah sakit terdekat. Cindy berpindah ke kedutaan Amerika yang ada di Brazil. Dan Manny adalah salah satu pekerja di kedutaan tersebut. Manny kedatangan tamu yang bernama Tiago dan Carlo. Tiago memberitahu Manny bahwa ada salah satu warga negaranya yang sedang sekarat dan sekarang dia dirawat di rumah sakit. Dan Manny melihat foto tersebut. Ternyata yang di foto tersebut adalah Cindy. Dan Manny pun langsung menelpon John. Mendengar kabar tersebut, John pun langsung berangkat ke Brazil. Sesampainya John di Brazil, John pun langsung dijemput oleh Manny. Manny ini adalah rekan kerja John sewaktu masih di militer. Dan Manny pun langsung membawa John ke rumah sakit tempat Cindy dirawat. Tidak lama kemudian, Tiago dan rekannya pun masuk ke dalam ruangan tersebut, dan Manny pun langsung mengenalkan mereka.
dan John pun meminta kepada Tiago supaya dia diantar ke TKP. Tiago sempat menolak, dan akhirnya Tiago pun setuju. Just a couple of drug dealers battling each other. It's all God's good for is giving people a reason to kill each other. This is John Chapman, the victim's brother. Please. There. Pulang dari TKP, John pun langsung balik ke rumah sakit. Dan John melihat ada perawat yang menyuntikkan obat ke dalam infus Cindy. Tidak lama kemudian, Cindy mengalami kejang-kejang. Dan John pun panik dan langsung memanggil perawat. John pun menanyakan kepada perawat tersebut. Dan John menjelaskan yang dia lihat pasca masuk ruangan adiknya tadi. Dan perawat menjelaskan bahwa tidak ada perawat Asia yang bekerja di rumah sakit ini. Esokan harinya, John pun pergi lagi ke TKP. Dan John melihat ada pria yang memakai kalung Cindy. Dan John pun langsung mengejar pria tersebut dan bertanya kepada pria tersebut. Karena komplotannya melawan, maka terjadilah adu jotos di sana. Di akhir perjotosan, Katarina pun datang. Let him go! Now! Bahwa kalung ini dia dapat dari adiknya. Adiknya adalah teman Cindy. Dan Kuka pun membawa John ke rumahnya. Dan Kuka memberitahu buku harian Cindy yang dia dapat di TKP. Di buku itu, John melihat ada nomor telepon yang dihubungi Cindy terakhir kalinya, yang bernama Bruno. Dan John pun langsung menelpon nomor tersebut untuk mencari informasi lebih lanjut. Dan John membuat janji bersama Bruno. Setelah John dan Bruno bertemu, Bruno pun menjelaskan bahwa dia hanya sebagai fotografer. Dan John pun meminta dokumen tersebut. Karena Bruno ketakutan, Bruno pun tidak berani kasih ke John. Karena keahlian John pun berhasil mengambil flash disk dari tas Bruno. Saat John memeluk mesra si Bruno, dan Bruno pun masuk ke dalam mobilnya. Tiba-tiba mobilnya meledak. Dan ternyata wanita Asia itu mendengar percakapan mereka. John pun mengejar wanita Asia tersebut. Tiba-tiba ada datang satu mobil yang langsung menghujani John dengan senjata. Dengan keahlian John, dan John pun mengambil senjata polisi yang sudah modar terkena tembakan. Maka John pun menembak gerombolan tersebut. Dan mereka pun langsung ngacir kembali ke John dan Manny yang sedang melihat isi flash disk yang diambil dari Bruno. Dan mereka mendapat satu petunjuk dari flash disk tersebut, klub malam yang bernama Kronos. Dan John pun langsung OTW ke tempat tersebut. Oh, that's a... Dan John pun melihat pria tersebut sebagai DJ di klub malam itu. Setelah DJ tersebut udahan main DJ-nya, pria tersebut pergi ke toilet dan John mengikuti dari belakang. Setelah John memukul bodyguard-nya, John pun masuk. Dan menginterogasi pria tersebut. Karena tidak mau membuka mulut, maka pria tersebut pun dikasih pelajaran dengan memasukkan kepala pria tersebut ke dalam kolam lele kuning. Makan tuh lele yang tak ada durinya. Okay. No, wait, I told you! That leads to Hacienda. My client owns the place. Setelah mendapat informasi, John pun bersama Manny langsung berangkat. There now. Just tell him to make it. My favorite smuggler DJ, Mr. Lima. It's already got the custom stamp, but check out
kembali ke Tiago. Tiago pun memerintahkan pasukannya untuk menangkap semua mafia yang ada di kota tersebut. Your targets. Meu Deus. Príncipe, no sus pais. Porque pecamos, ouve. Abre tus olhos e olha para nós a providência, a misericórdia e o perdão, pois nós necessidade e é chamante tua face. Guiados a Jesus. Amém. Las matas caju. Y a la pista. John pun tiba di tempat tersebut. Ternyata ini tempat cuci mata dan cuci apa tuh teman-teman? Welcome. Dan salah satu pengawal di tempat tersebut membawa John. Dan John melihat beberapa perempuan turun dari mobil. Dan salah satunya adalah adik dari Kuka yang sudah lama hilang. Tiba-tiba pengawal tempat tersebut ingin membunuh John. Dengan keahliannya, pengawal tersebut pun KO, berpindah ke pasukan Tiago yang sedang mendapat salah satu mafia kelas kakak. Dan Tiago pun datang ke tempat tersebut. Tiba-tiba Tiago menembak anggotanya sendiri dan melepas mafia tersebut. Di sini kita tahu bahwa Tiago adalah salah satu polisi korup di kota tersebut yang membackingi kelompok mafia. Seorang wanita Asia memerintahkan pasukannya untuk membunuh John. Dan bos Yakuza menelpon polisi yang bernama Tiago tersebut bahwa John sedang mengganggu penikmat lapis legit di sini. Dan Yakuza kedatangan tamu yang sudah dikasih sarapan lele kuning oleh Pak John. Yakuza tidak mengampuni orang-orang yang tidak becus. Dan samurai pun langsung mendarat di perut pria tersebut. Kita kembali ke John yang sedang dikepung oleh pasukan Yakuza. Maka adu mekanik pun tak terhindarkan. Tiba-tiba Tiago dan Carlo datang dan meminta koper dari John. Dan John pun disuruh pulang bersama Katarina. John merasa ada yang janggal. Katarina disuruh John untuk mengecek Cindy adiknya. John pun mengikuti Tiago dan Carlo. Sesampainya Katarina di rumah sakit, terlihat wanita Asia tersebut ingin membunuh Cindy. Dan Katarina langsung menembak wanita tersebut. Maka wanita tersebut pun tidur dengan nyenyak. Scene berpindah ke pelabuhan di mana pelabuhan tersebut adalah salah satu pelabuhan dari gangster Yakuza. John pun mengintai polisi korup tersebut dan John menelpon Manny untuk meminta bantuan. Listen, get the cops over here and tell them the truth. All right, wait a second. What are you gonna do until they get there? Maka bos Yakuza pun memerintahkan orang-orangnya untuk membunuh John segera. Dengan keahlian John satu persatu disikat sama John. Karena mereka adalah bukan tandingan seorang mantan pasukan khusus seperti John.
Setelah menggosok semuanya, maka John pun menyelamatkan anak-anak yang ingin dikirim ke Jepang. Dan John kembali ke rumah sakit untuk melihat adiknya. Cindy, adiknya yang sudah sadar dari komanya dan mendengar dari dokter bahwa adiknya akan lama untuk bisa pulih. We're talking about a matter of years. Dan John pun bingung mau cari biaya Cindy. Maka Manny pun menawarkan John pekerjaan akan menjadi marinir kembali. Karena John memikirkan biaya adiknya, maka John pun setuju dengan tawaran Manny. Maka film pun berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. 35. Dadah. Bye-bye.